Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya, hidayah taufiknya pada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikan niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ini ada ayat-ayat yang kita bahas itu benar-benar mengingatkan kita untuk hati-hati, jangan sampai kita seperti orang-orang yang di sana tidak diberi petunjuk, terus mendapatkan siksa dan sebagainya. Ini untuk kita agar supaya benar-benar hati-hati. Sampai kemarin itu kalau ada orang ya di sana menjadikan bapak-bapaknya, anaknya, saudaranya itu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, itu ini daripada terjadi jalannya, ini suruh menunggu bahwa Allah akan mengirimkan atau menyelesaikan urusannya. Nah, makanya ini kita disuruh benar-benar ya memperhatikan itu, jangan sampai kita syirik. Itu sampai ayat ke-27. Sampai Allah memberikan pertolongan di perang Hunain juga itu banyak itu. Nah, kami yang berbahagia, untuk pagi ini kita lanjut di ayat ke-28. Nah, ini lebih tegas lagi di sini Allah memberikan arahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harami ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman dipanggil lagi, disuruh memperhatikan arahan-arahan berikutnya setelah pemanggilan itu. Apa itu? Yaitu innama, ini huruf pembatas ya, harf pembatas. Sesungguhnya hanyalah, ya. Sesungguhnya hanyalah, tidak ada lain. Ya, pokoknya hanya itu. Sesungguhnya apa? Nah, ini innama, sesungguhnya hanyalah al-musyrikunya. Musyrikun, syirik, orang yang melakukan kesyirikan ya, musyrik, kata dasarnya syaraka syirik ya. Kemudian ini menjadi orang-orangnya karena tambah mim ya. Alif lamnya berarti dikenal bangetnya. Orang musyrikin itu najasun. Nah, ini najis. Orang musyrik itu najis. Najasun. Ya, najis. Fala, nah, maka jangan, fa maka, la jangan, larangan,
yakrobu, ya, yakrobu ini orang banyak. Mereka ya, ini mendekati. Ya, mereka mendekati apa? Al Masjidil Harami, Masjidil Haram. Ba'da setelah amihim hadza, tahun mereka ini. Jadi ini diberi tenggang waktu hanya 1 tahun itu. Tahun itu saja terakhir. Tidak boleh berikutnya ada orang-orang musyrik yang masuk ke Masjidil Haram. Sampai sekarang ini, sampai sekarang. Ini. Kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Ini. Maka jamaah yang berbahagia, ini harus kita pahami dengan sebenar-benarnya. Yang najis apanya? Apakah badannya, apakah keringatnya, atau apa ya? Itu bukan masalah itu. Bukan masalah badannya, fisiknya. Yang najis itu akidahnya, aqaidnya, keyakinannya najis, kotor. Terkotori apa? Ternajisi apa? Nah, ini. Ternajisi karena ada memposisikan sesuatu yang lain di sisi Allah. Nah, ini syirik. Siapapun dia, ya, KTP ini apapun dan sebagainya, identitasnya apapun, kalau dalam keyakinannya itu dia ada sesuatu yang lain ya, selain Allah, ya, yang disejajarkan dengan Allah, yang disandingkan di sana, itu najasun. Ya. Ada larangan juga di dalam surah Al-Baqarah itu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan selain Allah itu ya, bagi Allah diberi tandingan-tandingan, sandingan-sandingan, teman-teman dan sebagainya. Ini enggak boleh, musyrik. Orangnya musyrik, kegiatannya syirik. Nah ini najasun. Kalau sudah begitu, ya sudah. Nah dari sini kita juga harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kita ya, udah sholat tiap hari, ya, sudah bersyahadat juga, tetapi ada sesuatu yang lain yang disandingkan dengan Allah. Bahkan di surah Jin itu ya, ayat 18 itu Allah menjelaskan tuh, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya seluruh masjid, apalagi Masjidil Haram ya, seluruh masjid, wa annal masajida lillah, milik Allah. Nih, wanal masajida lillah. Nih, jangan sampai kamu memohon di situ sesuatu apapun yang lain. Nih, milik Allah. Jangan kita minta pada Allah di situ apapun selain Allah. Nah, ini banyaknya. Nah, kalau dulu zaman sebelum ini, pada zaman saat Rasulullah ya, Rasulullah hijrah itu aja masih ada ya. Yaitu ada patung-patung yang banyak sekali di Ka'bah itu sebelum Fathul Makkah itu. Sebelum dihancurkan Rasulullah itu patungnya banyak sekali. Padahal dari keturunan Nabi Ibrahim ini, yang di situ ada Nabi Ismail, tidak ada yang membawa sembahan-sembahan seperti itu, patung-patung seperti itu tidak ada. Tidak ada. Ya kalau dulunya Nabi Nuh itu berdakwah pada umat yang itu membuat 5 patung itu ya. 5 patung dijadikan Tuhan. Sebetulnya ya awalnya bukan jadi Tuhan, tapi anak cucunya salah pemahaman, dipelencengkan setan, akhirnya jadi Tuhan, dijadikan Tuhan, jadikan sembahan. Nah, jadi ada berhala-berhala besar di sana, itu ternyata ada yang, dan memang itu adalah dari impor ya, maksudnya dari daerah lain yang masuk situ. Wah, orang-orang tertarik, nah akhirnya ikut. Nah sekarang ini kayaknya berhala nggak ada. Terus apakah kira-kira zaman dulu pakai berhala fisik
Sekarang, nah gimana? Sekarang ada banyak ya di tempat-tempat tertentu itu ada ganti foto, ganti foto di figura bagus. Terus di sana ada foto seseorang, ya. Kemudian di suatu daerah tuh masang itu banyak ya, memang ada tempat ya. Dan keyakinan ya, kalau sudah masang foto itu rumahnya akan aman dan sebagainya, itu keyakinan. Itulah akidahnya di situ, ada qaidnya masuk di situ. Ya. Sama konsepnya mulai dari Nabi Nuh dulu, ya, umatnya seperti itu. Terus syiriknya kaum musyrikin Quraisy, ya. Awalnya dulu kemarin juga sudah kita bahas itu ya. Orang Quraisy saat itu kalau ditanya, ya, akhirnya mereka menjawab, ya, ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Itu 1400 tahun yang lalu lebih. Nah sekarang figura-figura yang ada fotonya itu dan juga banyak yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Ini itu sebagai kesyirikan. Padahal Allah mengingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Padahal kalian itu tahu bahwa sesuatu yang lain selain Allah tidak pantas disandingkan dengan Allah. Ini najis, terkotori pikirannya, terkotori aqidnya, akidahnya. Sehingga itu tadi, kalau sudah seperti itu, ini coba kita cari. Nah, di situ ada ancaman untuk ini coba kita cek. Nah, ada satu ayat yang muncul. Ini syahsad dengan kunci lam ya ha ba ta nun. Ada satu ayat yang muncul. Nah, ayat ini di surat ke berapa nih? Surat ke 39 ayatnya 65. Ya. Surat ke 39 ayatnya 65. Ya. Bunyinya di situ, ya, kita lihat seperti apa ya ini. Nah, maka di sana, nah, ini. Dengan aplikasi ini ya, misalnya ya dengan sekarang sudah banyak ya. Apa saja. Ini tanzil ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sebelum ada HP dulu ya, itu saya bukanya buku Tobel itu yang dulu titip Pak Arifin beli di Jogja itu, dicari seperti kamu itu ya. Nah, itu ada H nanti terus saya dicari ketemu. Nah, kalau sekarang sekian detik langsung ketemu, ditutul ketemu. Nah, jadi jamming berbahagia di sini surat berapa tadi? Surat 39 ayatnya 65. Surat 39 ayatnya 65. Nah, ini misalnya di situ 3965. Kita cari langsung di situ kan. Walaqad uhiya. Wah itu dan la sungguh, qad juga sungguh. Walaqad dan sungguh-sungguh. Uhiya telah diwahyukan oleh Allah. Ilaika padamu. Saat itu Rasulullah yang menerima wahyu. Nah sekarang ketika kita yang baca sudah diwahyukan dulu pada Rasulullah, sekarang untuk kita juga. Ini wahyu ini sudah nyampe ke kita. Wahyu yang disampaikan, wahyu yang diturunkan pada Rasulullah sekarang sudah nyampe ke kita. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wa ilal ladzina min qablika, wa dan ila kepada alladzina, mereka orang-orang yang yaitu nabi-nabi sebelumnya, para nabi. Karena waktu itu yang diberi adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, maka ini wa ilal ladzina min qablika ini adalah nabi-nabi juga. Berarti ya seluruh umat nabi-nabi dan juga Rasulullah, seluruh umatnya juga berlaku.
terus. Ini walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada siapapun sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. Apa? Nah ini sungguh jika asyrokta, kamu telah mempersekutukan ya, tadi musyrik ya, mempersekutukan orangnya musyrik. Asyrokta, kamu telah mempersekutukan Allah dengan yang lain, sesuatu apapun yang lain di sana dengan Allah. Ini kan sungguh jika nanti maka lain asyrokta, sungguh jika kamu syirik, wahai nabi-nabi dan rasul dan umat-umatnya juga, layak batonna. Nah ini lamnya sudah lam taukid, double nunnya di situ taukid juga, nun taukid. Layak batonna, bener-bener ya, sungguh-sungguh ya batonna akan gugur, hapus semuanya, bener-bener akan gugur apa amaluka, seluruh aktivitas amal perbuatanmu, nilainya hapus sudah, gak peduli nabi. Apalagi kita ya, kita umat Rasulullah ya, ini dulu sebelum Rasul semuanya, seluruh nabi sama. Layah batonna amaluka, ini bener-bener sungguh-sungguh akan hapus nilai aktivitas perbuatanmu sing api-api kaya apa katamu, kalau sudah kamu syirik hapus sudah. Ini makanya kita harus hati-hati sekali ya. Apapun yang kita lakukan kita harus hati-hati, jangan sampai sekali-kali syirik. Asyrokta tadi, lain asyrokta, sungguh jika kamu telah mempersekutukan ya, Allah dengan sesuatu yang lain, layah batonna amaluka, hapus sudah, sungguh-sungguh hapus, gugur seluruh nilai aktivitas perbuatanmu. Wala takunanna, nah ini sama nih, lamnya taukid, di situ nunnya juga non taukid. Wala takunanna, ya, takunu kawana kun, kamu menjadi tentu ya, benar-benar kamu akan menjadi, kalian akan menjadi ya, benar-benar akan jadi min, termasuk dari al-khosirina, orang-orang yang rugi. Nah ini jam yang berbahagia, makanya di sini kita harus benar-benar hati-hati. Di ayat 28 ini Allah mengingatkan ya, ini saat itu kan masih termasuk perjanjiannya, pemutusan perjanjian. Ini tahun saat itu saja, tahun saat itu sudah terakhir sudah. Setelah itu tidak boleh lagi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ya. Najis apa? Najis akidahnya, aqidnya, keyakinannya. Najis. Fala yaqrabu, maka janganlah mereka itu memasuki, mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini, setelah tahun itu ya, setelah itu tidak boleh lagi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, wahai orang yang beriman, sesungguhnya hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu, maka jangan sampai mereka itu mendekati al-masjidil harami, Masjidil Haram, ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Nah, terus di situ ada wa in khiftum ailatan, jika kalian itu takut apa ya di sana, karena memang apa ini saat itu perdagangan itu banyak dengan orang semua orang ya. Maka wa in khiftum ailatan, kalau kamu takut miskin karena nggak ada pembeli, dagangannya nggak ada yang beli dan sebagainya, bisnisnya,
Fasaufa, maka kelak yugnikumullah, Allah itu mengkayakan kalian min fadlihi, dari karunia-Nya, insya, jika Dia menghendaki. Jadi jamaah yang berbahagia ini rupanya saat itu juga kita tahu ya dari ayat ini, mereka itu khawatir kalau nanti tidak banyak orang ke situ, terus nanti dagangannya sepi, jadi orangnya miskin. Nah, maka di sini ya, jangan takut, pokoknya terakhir tahun ini udah orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Wa in khiftum ailatan, kalau kamu itu takut jadi miskin, ya, fasaufa yughnikumullah min fadlihi insya. Kelak ya nanti, fasaufa nanti kelak ya, itu Allah akan mengkayakan kamu, menjadikan kamu kaya, memberi kekayaan kepadamu min fadlihi, dari karunia-Nya, insya, jika Allah menghendaki. Sehingga di sini ini ya, kira-kira saat ini berita-berita sing santri, mudah-mudahan ya Allah, ya, gimana ya, urusannya kan dengan itu apa ya lah, kadang ini ya, tapi kan ini, oh ya itu tadi semua nanti berlaku umum ya. Nah juga kalau jangan sampai takut miskin karena mungkin ada putus hubungan dari orang-orang musyrik tadi itu. Nah, ini wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya. Ya, ini masalahnya kita ya kembali lagi pada kepemimpinan dan sebagainya. Bagaimana orang-orang itu memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar tauhidnya lurus. Urusan ini urusan besar. Makanya kita juga demikian, walaupun dalam muamalah ya bisnis itu dengan siapa saja, tapi ini untuk Masjidil Haram tidak boleh ada orang musyrik yang masuk ke sana, apalagi meletakkan lagi berhala-berhala. Kira-kira ada enggak sekarang malah macam-macamnya dijadikan berhala, lambunya disuai kayaknya ini ya bodoh ya, jadi seperti itu mungkin ya, susah ya. Memang kesyirikan ini sangat-sangat samar ya, Rasul menjelaskan ya, syirik itu samarannya, syirik asrofi ya, itu bagaikan semut hitam yang merayap di batu hitam di malam gelap yang pekat, raketok. Nah kelihatan sama sekali. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini harus benar-benar kita waspadai untuk diri kita sendiri. Jangan sampai melaksanakan beraktivitas berkeyakinan syirik tadi itu. Karena lain asrokta junggu jika kamu syirik ya, layah baton na'amaluka wala takunanna minal khosirin. Ini rugi sudah pasti ya, rugi, nggak ada untungnya belas. Nah, maka kita harus menjauhi syirik ini, kesyirikan apapun ya harus hati-hati banget. Jangan sampai hapus semua sudah nilai-nilai kita, nilai aktivitas yang kita lakukan pagi, siang, sore, malam ternyata hapus. Nah, innallaha alimun hakim. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Makanya ya bijaksananya Allah, kalau orang itu benar-benar menjaga keimanannya, tadi alladzina amanu dijaga keimanannya dengan tidak berbuat kesyirikan, ini ya nanti diridhoi, keridhoannya dimasukkan ke surganya. Kemarin sudah ya, itu di ayat 20 itu. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan karena ya ini nanti sampai berlaku sampai kiamat. Kan Qur'annya tetap tidak akan pernah berubah. Ini tidak pernah berubah, dijaga sampai kiamat nanti tetap.
yang berbeda orangnya, generasinya ganti. Maka peringatan ini harus terus berestafet dari orang tua kita dulu, dari para nabi dulu ke sahabat terus ya, sampai mungkin pada guru kita, orang tua, sampai kita, anak cucu kita terus. Begitu ganti generasi, ada generasi yang baru muncul, dibacakan ini, dikenalkan. Yatlu alaihim ayatika, membacakan pada mereka ayat-ayatmu ya Allah. Itu mohon, itu mau permohonannya Nabi Ibrahim itu, mohon nanti ada utusan siapapun saja dia yang di sana membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Ini ya, karena sampai sekarang ini, misalnya zaman saat ini, entah berapa orang, berapa individu yang mungkin belum membaca ayat tadi, misalnya surat 39 ayat 65 tadi, belum sempat baca. Ya membaca, membunyikan, tapi nggak tahu maksudnya, tidak tahu maksudnya, tidak paham, ya sehingga aktivitasnya ya akhirnya keliru. Surah Al-Baqarah yang ayat misalnya kemarin ayat 27, ayat 23, 24 dan sebagainya itu boleh jadi belum nyampe ke mereka, gitu. Bisa jadi belum nyampe, walaupun mungkin generasi di bawah kita itu sudah bisa baca sendiri, mungkin sudah baca berpuluh-puluh kali, tapi nggak ngerti, tidak paham apa yang dibaca itu. Ya karena kebetulan bahasa kita bahasa Indonesia, ya. Bahasa kita bahasa Indonesia. Nah, kita untuk ke bahasa Arab ya harus belajar, untuk bisa memahami Quran ya harus belajar, walaupun dikit-dikit. Ini saya ingat dulu tuh tahun 95 itu, periode saya pindah dari Jombang ke sini itu setiap pagi di Jombang juga sudah mulai itu, di Jombang tiap pagi mendengarkan radio ya, yang isinya setengah jam 30 menit, yang kajian Kiai Qasim Nur Sehat. Nah, itu. Kemudian dari Jombang pindah ke sini. Nah, ke Bentul sini, saya bingung ini mendengarkan di mana. Coba saya cari lagi, cari di semua stasiun yang ada di Banyuwangi ini. Nemu, ada. Saya dengarkan sampai saya rekam. Saya beli kaset kosongan tip saya Polytron, barangnya masih ada Polytronnya, cuma ada kerusakan di headnya atau apa itu saya rekam. Pita kasetnya pun sekarang masih ada, kalau diputar masih bunyi. Kiai Qasim Nur Sehat itu saya ingin cari MP3-nya disimpan di mana, mungkin kalau ada. Sebab MP3-nya lagu-lagu itu mulai dari tahun zaman gak enak sampai sekarang masih ada. Gitu. MP3-nya jangan sulit-sulit yang kita ke Spotify gitu. Wis lagu tahun berapapun ada. Ya, itu kalau misalnya ada pengajiannya kayak Qasim Nur Sehat itu luar biasa. Dan itu ceritanya yang tua-tua dulu, saya pernah tanya pada para sesepuh di Tegal Timur sana, itu sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Mulai awal sampai ya, itu di radio SW dulu, gelombangnya SW. Jadi Jakarta langsung sini nyampe. Kalau sekarang kan nggak bisa, jarang ya SW, MW juga jarang. Paling FM lagu-lagu tok sekarang. Ini banyak lagunya. Ini kadang-kadang nggak nyampe ke situ. Jadi ayat Quran ini ya benar dibunyikan, apalagi di Ramadan. Di masjid, mana-mana masjid membunyikan. Suaranya dibaca keras. Dibaca keras sehingga ya di sekitar masjid dengar semua. Bisa 10 hari khatam 3 kali, ada mungkin 1 kali khatam. Ada pokoknya banyak khatamnya. Selesai. Tapi nggak paham apa yang dibunyikan tadi itu. Padahal peringatan Allah sangat keras. Lain asyrafta layah batonna amaluka.
wala takunanna minal khasirin. Sungguh ditenanan jika kamu benar telah syirik aina syirka layah baton amaluka, benar-benar hapus musnah aktivitas perbuatanmu, nilainya enggak ada. Wala takunanna, dan kalian pasti menjadi, benar-benar akan menjadi minal khasirin, orang yang rugi. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya kita dalam hal ini yang menjaga diri tadi. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai kesyirikan itu bercokol dalam akidah keyakinan kita. Ya apapun lah, terutama ya ini ya, bahasanya kalimatnya mungkin beda, modelnya beda, tapi prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya sama, kesyirikan. Kesyirikan ini benar-benar tadi akan menghapus seluruh aktivitas, pahalanya nggak ada sama sekali. Sudah angel-angel ya, kita sulit-sulit berbuat, melaksanakan misalnya sholat dan sebagainya. Terus di situ ya akhirnya sia-sia belaka, kan ya rugi. Misalnya ini kita cek di surat berapa ya? Surat 72 ayatnya 18 gitu ya. Ini kita ini di surat Al-Jin surat 72 ayatnya 18 ya. Wa annal masajid lillah. Tadi sudah kita sebut ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, seluruh masjid itu yang ada di muka bumi ini, di Masjidil Haram juga, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sama, seluruhnya milik Allah. Fala, maka jangan lam nahyun ditahrim, untuk mengharamkan, tad'u, kalian doa, kalian menyeru, dakwah menyeru, menyembah, meminta, ma'a, beserta, beserta tapi tidak sendiri. Dia minta pada Allah tapi masih minta ma'allah, beserta Allah, sudah minta pada Allah tapi masih tadi menyekutukan tadi. Ada sesuatu apapun, seseorang apapun di sana, jangan sampai itu terjadi. Ini peringatkan keras. Fala, Allah menjelaskan ini masjid ya. Ini masalah di masjid. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya bisa jadi banyak orang yang juga tidak paham apa maksudnya, bahwa seluruh masjid itu milik Allah. Jangan, maka jangan. Nah, kira-kira ya tadi ya, di Masjidil Haram pun sekarang ini, saat ini ya ada orang-orang yang di sana menyeru, berdoa, memohon, menyembah beserta Allah masih yang lain, sesuatu yang lain. Apa itu? Sudah banyak. Bahkan konon kisahnya itu ada para dukun pun itu juga kesana itu ada sesuatunya yang lain. Entah itu apa yang disyaratkan oleh temannya, mungkin jin yang di sana janjian. Pokoknya kamu nak harus gini, di sana gini, nanti bisa. Nah itu tipenya di situ. Kalau nanti kamu gini, mengerjakan wah gini. Nah ini tuh sudah lain, tujuannya sudah bukan lillah tapi tadi untuk sesuatu yang lain. Ya nyembah Allah juga, nyembah Allah. Di masjid ya sholat. Di masjid tempatnya sujud, tempat sholat. Nah tapi di situ masih minta sesuatu yang lain. Nah makanya jam yang berbahagia ini sesuatu yang aktivitas yang jangan sampai terjadi pada kita. Itu jadi wa in khiftum ailatan, kalau kamu takut miskin nantinya, enggak usah bingung. Fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya. Nanti kelak Allah akan mengkayakan kamu, menjadikan kamu kekayaan, memberikan kekayaan, menjadikan kamu kaya dengan karunia-Nya dia menghendaki.
dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Yang serius Allah bacakan nolong. Kalau orang zalim, wa malidz zalimina min ansor. Itu di surat Ali Imran, wa malidz zalimina min ansor. Dan tidak ada bagi orang zalim, zalimina orang-orang zalim min ansor, dari penolong-penolong. Terus kalau misalnya, loh Pak, itu orang zalim kok di dunia ini kayaknya enak, apa Allah nggak nolong? Tuh, Allah membiarkan yang nolong setannya kan. Kalau setan itu menjadi teman akrabnya, ya ditolong. Contohnya lagi misalnya ada hadis tentang Dajjal itu, tentang Dajjal. Nah kalau sudah seperti itu, kok bisa Dajjalnya itu kayaknya saktinya seperti itu, yang menurut yang sudah dijelaskan Rasulullah. Itu karena memang Allah mengizinkan dia dibantu macam-macam setan-setan yang ada di sekelilingnya. Nah, ini bukan Allah yang membantu, tapi dibiarkan oleh Allah untuk dibantu bekerjasama dengan para setan yang lain. Nah, sama yang berbahagia, makanya di ayat selanjutnya ini Allah menjelaskan di situ dengan ayatnya ini, qatilu. Nah ini qatilu, perangi. Qatilu, perangilah oleh kalian, perintah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yutul jizyata ayatin wa hum saghirun. Ayatin ya dari ini tunduk, mereka tunduk. Nah ini apa namanya? Jangan perangi tadi, perangi orang-orang yang di sana la yu'minuna. Ini banyak, tak ada banyak ya. Orang-orang yang la yu'minuna billahi, enggak iman dengan Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak iman. Tadi situ ada induk kalimat, anak kalimat ya. Dan tidak iman juga dengan hari akhir. Wala, dan juga tidak yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Tidak mengharamkan, mereka tidak mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi. Ini. Dan tidak mereka itu beragama, mengikuti aturan agama, hukum-hukum agama, dinal haqqi, dengan agama yang benar. Nah ini banyak nih. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab yang telah diberi kitab, telah diberi kitab sebelumnya, hatta sehingga yutul jizyah, mereka membayar upeti, membayar jizyah, pajak kepala. Ayatin, dari tangan mereka dengan patuh tunduk, patuh dengan ini, dengan tangannya dengan ketundukan, dengan patuh dengan tangannya itu, wahum saghirun, dan mereka pun dalam keadaan tunduk juga, benar juga membayar fidyah dengan patuh. Mereka juga tunduk pada aturan-aturan di situ berlaku. Nah inilah ya tadi kemarin sudah kita bahas bahwa negara kita ini adalah darul ahdi wasyahadah. Nah, ini kita ada perjanjian di negara ini. Nah, ini macam-macam perjanjiannya, hukum-hukumnya, ya kita ngikuti itu. Nah, makanya ini kalau bisa ya pembuat hukum undang-undang ini ya orangnya ahli-ahli ya, ahli-ahli membuat itu. Kadang-kadang kecampur macam-macam. Nah, ini makanya ya. Ini menjadi pemikiran ke depan yang benar-benar mewujudkan keadilan. Nah, keadilan, seperti apa keadilan dan sebagainya. Maka di Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab,
Kenyataannya saat ini susah ya. Adilnya susah, adabnya juga susah. Keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sila kelima, keadilan sosial. Nah, sosialnya malah gak karu-karuan. Ini nih adilnya di mana, kadang-kadang mikir ya, posisinya di mana? Susah. Apalagi saat-saat ini medsos itu kayaknya rame sana sini, sudah nggak karu-karuan. Entah gimana caranya. Keputusan akhirnya seperti apa ini, dibuat gaduh ya. Buat gaduh seperti itu ya, itu juga sebetulnya kalau kita pikir lagi ya ujian juga, ujian dari Allah juga. Kira-kira bagaimana nanti endingnya, apakah banyak yang tetap berjuang di jalan kebenaran ataukah yang ngikuti tadi. Maka di sini qatilu, ini perintah ya, qatilu, perangilah alladzina, orang-orang yang di sana la yu'minuna, yang mereka tidak mau iman, tidak mau meyakini billahi, dengan Allah, bil yaumil akhir, dan tidak juga iman dengan hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan. Wala yadinuna dinal haqqi, ini sudah susah nih. Dan tidaklah mereka itu beragama dengan agama yang benar. Sembuh wis agama ini ora tarik dibikin sembuh ya. Ini saat ini sudah bisa kita lihat dari medsos banyak. Nah, ini yang titik ini, walaya dinuna dinal haqqi. Terus ini minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab. Apalagi ini sudah tambah 6 ini. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu membayar jizyah tadi, itu pajak kepala, an yatin, dari tangannya, maksudnya dengan ketundukan. Wahum sawgirun, dan mereka juga tunduk. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini kita harus benar-benar berhati-hati. Kesyirikan ini jangan sampai masuk, jangan sampai menajisi kita, akidah kita. Jangan sampai takut miskin gara-gara ya, pasarnya mungkin gini macam-macam ya. Jangan sampai takut, Allah nanti yang akan memberikan kekayaan itu sendiri. Nah, sampai yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas pagi ini. Dan jelas besok kita akan lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 20. Nah, seperti apa? Ini di terakhir tadi ayat ke-29. Nah, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.